Halo semuanya, makasih masih bersama Hikam 017 sering ngechat doi namun gak pernah dibalas. Oke, di kesempatan kali ini admin akan melanjutkan pembahasan alur cerita Dragon Ball Z di part yang ke-61. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Cerita diawali dengan kita akan diperlihatkan Vegeta dan juga Android 18 yang sudah saling berhadapan-hadapan untuk memulai pertarungan antara mereka. Setelah mereka saling berhadapan-hadapan, Android 18 segera meluncur ke arah Vegeta dan mereka segera memulai jual beli pukulan. Pada pertarungan tersebut terlihat Vegeta sudah mulai bisa dipojokkan oleh Android 18. Namun Vegeta bisa mengatasi hal itu dengan melempar Android 18 sampai menabrak tebing. Tidak berhenti sampai di situ, Vegeta segera meluncur ke arah Android 18 dan segera melakukan pertarungan dengannya lagi. Terlihat kalau Android 18 berhasil terkena pukulan dari Vegeta. Setelah menerima serangan dari Vegeta, Android 18 segera terbang menjauh dari Vegeta, disusul oleh Vegeta yang mengejarnya. Aksi kejar-kejaran antara Android 18 dan juga Vegeta sampai ke tempat sebuah pengembala kambing. Tak lama setelah itu Vegeta segera menembakkan energi laser secara beruntun ke arah Android nomor 18. Namun Android 18 berhasil menghindari serangan itu yang membuat serangan laser dari Vegeta mengenai pengembala kambing dan kambing-kambingnya. Singkat cerita, aksi kejar-kejaran mereka pun terhenti dan mereka saling berhadapan-hadapan di atas sebuah truk yang sedang melintas di jalan raya. Vegeta pun segera memberikan sebuah hantaman kepada Android 18 yang membuat Android 18 menjadi terlempar dan menabrak mobil yang ada di belakang truk tersebut. Tidak berhenti sampai di situ, pertarungan antara Android 18 melawan Vegeta mengakibatkan kecelakaan beruntun di jalan raya itu. Setelah melakukan pertarungan di jalan raya, akhirnya Android 18 dan juga Vegeta kembali ke tempat Android nomor 17 dan juga 16 untuk memulai pertarungan yang selanjutnya. Di saat mereka berdua akan memulai pertarungan, tiba-tiba ada sebuah truk yang melintas di belakang Android 18. Truk tersebut segera berhenti karena melihat ada dua orang yang sedang berhadapan-hadapan di tengah jalan. Pengemudi truk tersebut segera memarahi Vegeta dan juga Android 18 karena mereka telah menghalangi jalannya. Tak lama setelah itu Vegeta segera menembakkan energi laser ke arah Android 18 yang membuat truk tersebut juga terkena serangan laser. Sayangnya Android 18 berhasil menghindari serangan dari Vegeta yang membuat serangan Vegeta hanya mengenai truk yang ada di belakang Android 18 sebelumnya. Vegeta sedikit memuji kecepatan dari Android 18 yang memiliki kecepatan yang cukup gesit. Vegeta pun menyadari kalau Android 18 sama sekali belum bertarung dengan serius dan dari tadi mereka hanya bermain-main. Vegeta meminta kepada Android 18 untuk bertarung serius melawannya karena kali ini dia juga akan serius. Setelah itu, Android 18 segera menunjukkan kekuatannya yang serius kepada Vegeta. Terlihat kalau Android 18 berhasil memberikan sebuah senduran kepada Vegeta sebelum Vegeta menghindari serangan itu. Sundulan dari Android 18 berhasil membuat cita dari Vegeta berdarah. Hal itu membuat Vegeta menjadi sangat marah kepada Android 18 dan segera meluncur untuk menyerangnya. Namun terlihat kalau serangan dari Android 18 yang lebih dulu masuk ke tubuh Vegeta yang membuat Vegeta kesakitan. Tidak berhenti sampai di situ, Android 18 segera memberikan sebuah pukulan kepada Vegeta yang membuat Vegeta langsung menabrak tebing. Terlihat kalau tebing itu menjadi berlubang akibat serangan dari Android 18 yang membuat Vegeta menjadi terlempar.
Tak lama setelah itu, para Vector akhirnya sampai ke pertarungan antara Vegeta melawan Android 18. Vegeta yang melihat para Vector telah sampai ke sini, dia pun segera bangkit lagi agar harga dirinya tidak jatuh oleh Android 18. Vegeta berusaha sok hebat lagi agar dirinya tidak diremehkan oleh para Vector. Melihat para Vector telah datang, Android nomor 17 berniat untuk membantu Android nomor 18. Awalnya Android 17 mengajak Android 16 untuk ikut bertarung melawan para Vector. Terlihat Android 16 menolak tawaran dari Android 17 karena dirinya hanya diprogram untuk mengalahkan Son Goku. Kita kembali ke pertarungan antara Vegeta melawan Android 18. Terlihat Android 18 segera memulai pertarungan dengan menghajar Vegeta. Setelah itu, Vegeta dan juga Android 18 segera memulai pertarungan. Pada awal pertarungan, Android 17 berhasil dibuat terpojok oleh Vegeta. Walaupun telah menerima berbagai serangan dari Vegeta, terlihat kalau Android 18 masih tidak kenapa-napa. Hal itu membuat Vegeta menjadi sangat marah kepada Android 18 dan mulai menyerangnya lagi. Terlihat kalau pada pertarungan tersebut mereka masih terlihat imbang. Piccolo yang mengamati pertarungan antara Vegeta melawan Android 18, dia pun mulai menyadari kalau Android 18 tenaganya masih sama dan tidak berkurang sama sekali. Sementara Vegeta staminanya sudah mulai terkulas. Itu terbukti dari Vegeta yang sudah mulai kewalahan menghadapi kekuatan dari Android nomor 18. Pada pertarungan Android 18 melawan Vegeta, Vegeta akhirnya bisa dibuat terpojok oleh Android 18 dengan kekuatan dari Android 18 yang tak terbatas. Vegeta berusaha untuk melakukan perlawanan melawan Android 18, namun terlihat kalau Vegeta sudah mulai kewalahan menghadapinya. Setelah Vegeta dibuat sempoyongan oleh kekuatan dari Android 18, tiba-tiba Android 18 segera memberikan sebuah sepakan kepada Vegeta yang membuat tangan kiri dari Vegeta patah. Terlihat Vegeta cukup terkejut dan tidak bisa berbuat apa-apa setelah Android nomor 18 memberikan serangan itu. Trunks yang melihat ayahnya dalam kesulitan segera mengeluarkan pedangnya untuk menyelamatkan Vegeta dari Android 18. Setelah itu, Trunks pun segera menghantamkan pedangnya ke arah tubuh Android 18. Namun Android 18 berhasil menahan serangan pedang dari Trunks menggunakan tangannya. Terlihat pedang milik Trunks menjadi rompal. Padahal pada beberapa waktu sebelumnya pedang milik Trunks mampu menebas tubuh Frieza dengan sangat mudah. Namun kali ini pedang dari Trunks mampu rompal hanya menabrak tangan dari Android 18. Terlihat kalau kekuatan dari para manusia buatan ini benarlah bukan main-main. Melihat kalau Android 18 dikeroyok oleh para Vector, Android 17 segera turun tangan untuk membantunya. Para Vector lain berusaha untuk membantu Trunks yang kewalahan menghadapi Android 17. Namun para Vector mampu dikalahkan oleh Android 17 dengan cukup mudah. Vegeta yang melihat kalau para Vector dikalahkan dengan mudah oleh Android 17, dia berusaha untuk menyelamatkan mereka. Namun tiba-tiba Android nomor 18 segera menangkap kaki dari Vegeta. Trunks pun berusaha untuk menyelamatkan Vegeta yang sedang ditangkap oleh Android 18. Namun tiba-tiba Android 18 segera melemparkan tubuh Vegeta ke arah Trunks. Alhasil mereka pun menjadi terlempar. Terlihat kalau kekuatan Trunks telah memudar dan akhirnya Trunks kembali ke mode base-nya.
Vegeta yang belum kalah, dia pun segera menembakkan energi laser ke arah Android 18. Namun Android 18 berhasil menghindari serangan laser tersebut. Tak lama setelah itu Android 18 segera menghajar Vegeta secara habis-habisan sampai Vegeta kembali ke mode basicnya. Setelah mengalahkan para Z-Factor, Android 17 segera menghampiri Krillin, di mana Android 17 meminta kepada Krillin untuk memberikan mereka kaca Senzu agar mereka bisa sembuh seperti sedia kala. Hal itu membuat Krillin menjadi terkejut karena sifat dari manusia buatan tidak sejahat yang ia pikirkan. Sebelum para manusia buatan pergi, Krillin segera berlari menuju ke arah manusia buatan. Hal itu membuat para manusia buatan bertanya-tanya kenapa Krillin datang kemari. Krillin pun segera bertanya kepada para manusia buatan apa tujuan mereka sebenarnya. Setelah itu, para manusia buatan segera mengatakan kalau tujuan mereka sebenarnya adalah untuk mengalahkan Son Goku, karena itu adalah sebagian dari permainan mereka. Setelah memberitahu tujuan mereka kepada Krillin, mereka pun berniat untuk meninggalkan Krillin di tempat ini. Namun sebelum pergi, tiba-tiba Android 18 segera menghampiri Krillin dan memberikan sebuah kecupan manja kepadanya. Wah, oke bener nih si Krillin. Setelah Android 18 memberikan kecupan manja kepada Krillin, akhirnya para manusia buatan meninggalkan Krillin di tempat tersebut. Dan alur cerita Dragon Ball Z part 61 pun bersambung di sini. Pada part kali ini kita telah diperlihatkan kekuatan mengerikan dari para manusia buatan yang mampu mengalahkan para Z-Factor dengan cukup mudah. Apakah para Z-Factor dan juga Goku nanti mampu mengalahkan para manusia buatan dan menyelamatkan bumi? Jawabannya kita akan ketahui nanti. Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Hikam 017 dan sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya. See you next time. Bye bye.